Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fatheta IPB, yang saya hormati Bapak Ketua Himpunan Alumni Fatheta IPB, kemudian juga Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada masanya, kemudian juga Bapak Rektor, guru-guru saya semuanya, Pak Prof. Eri, luar biasa. Dulu waktu di TPB sepertinya saya diajar oleh Bapak. Oke, baik, senang sekali dan sangat mengharukan tadi kembali ke kampus IPB dan menyanyikan lagu himne IPB, sangat luar biasa dan selalu teringat pada masa-masa dulu kuliah di IPB. Alhamdulillah, terima kasih. Pada hari ini saya pertama-tama ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Andi Amran Sulaiman, Bapak Menteri Pertanian, karena sedang ada agenda lainnya sehingga saya diminta untuk mewakili beliau. Dan tentu saja pada kesempatan yang sangat berbahagia ini izinkan saya untuk kemudian bisa memaparkan beberapa poin pemikiran terkait dengan bagaimana Kementerian Pertanian tentu saja mencoba untuk mendorong upaya-upaya untuk memajukan pertanian Indonesia dan mewujudkan swasembada pangan. Gagasan besar dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, untuk kemudian bisa berswasembada pangan, swasembada energi, kemudian juga hilirisasi, serta tentu saja ada program besarnya yaitu makan bergizi gratis. Ini tidak lepas dari peran signifikan dari sektor pertanian, di mana tentu saja kita sangat berharap melalui berbagai macam kebijakan dari pertanian, dari sektor pertanian terkait dengan teknologi mekanisasi, terkait dengan bagaimana benih unggul, ketersediaan lahan, kemudian juga SDM pertaniannya, ini akan bisa mendorong percepatan swasembada pangan tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, izin menyampaikan juga bahwa tentu saja dalam konteks swasembada pangan tahun 2024-2029 kita nanti ingin bisa mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, dan tentu saja kita berkontribusi terhadap PDB 4%, dan tentu saja ini semuanya akan bisa dicapai melalui berbagai macam program strategis, kemudian juga solusi-solusi cepat, antara lain ketersediaan benih unggul, kemudian juga ketersediaan pupuk sebagai sarana produksinya, optimalisasi lahan dan pemanisasi untuk kemudian bisa melakukan intensifikasi, adanya program cetak sawah rakyat ekstensifikasi, revitalisasi sistem irigasi, kemudian bagaimana kita mendorong anak-anak muda juga untuk menjadi petani milenial, serta transformasi pertanian tradisional ke modern yang tentu saja tidak lepas dari peran teknologi pertanian untuk kemudian bisa mewujudkannya. Bapak dan Ibu semuanya, 2029 nanti harapannya kita semua bisa melihat Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Mengapa peran Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ini sangat penting? Karena tentu saja kita harus bisa memenuhi kebutuhan domestik dan cadangan pangan yang berkelanjutan. Di samping itu juga kita bisa memberikan bantuan pangan kemanusiaan, kita bisa melakukan ekspor ke negara-negara lain, karena saat ini Indonesia dan bahkan dunia dihadapkan pada krisis pangan global yang sangat ekstrim, ya. Kemudian juga kondisi iklim yang sangat ekstrim. Kita bersama-sama mengetahui menghadapi El Nino pada 2 tahun yang lalu, kemudian juga kondisi inflasi pangan yang tinggi. Namun alhamdulillah hingga saat ini Indonesia tetap stabil sebagai produsen pangan, dan kemudian juga mudah-mudahan semakin baik lagi. Terbukti dari saat ini kita sudah memiliki cadangan pangan yang cukup, ya, 4 juta ton yang menurut informasi ini adalah tertinggi sepanjang sejarah. Kita berikan tepuk tangan ya untuk kita semua sebagai pelaku pangan, sebagai individu-individu insan yang berperan di dalam sektor pertanian. Bapak dan Ibu semuanya, kita ketahui bahwa terkait dengan pangan, ya, khususnya padi, kita melihat di sini bahwa produksi padi ini senilai 360 triliun, ya, di Indonesia ini, dengan biaya produksi 17,63 juta per hektarnya, dan kemudian juga bisa memproduksi beras sekitar 30 juta ton, ya. Maka kemudian ada
360 triliun yang kemudian terbagi ke dalam beberapa pihak ya. Dalam hal ini di sana ada peran pupuk ya, pupuk Indonesia, kemudian juga ada peran Bulog, ada peran petani yang tentu saja ini merupakan motor penggerak yang sangat penting, dan kemudian juga ada pengusaha-pengusaha. Nah, namun di sini kita lihat ya bahwa peran petani ini ternyata mendapatkan pendapatan 146 triliun dari 360 triliun tersebut, atau kalau misalnya kita bagi rata-rata petani di Indonesia yang jumlahnya 29 juta, ini kurang lebih pendapatannya adalah hanya 3,7 juta per bulan per petani. Nah, tentu saja ini rasa-rasanya tidak berkeadilan ya dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Tentu saja kita ingin mendorong bahwa petani-petani kita ini bisa menjadi petani-petani yang modern, petani-petani kita ini bisa mewujudkan pertanian modern. Bapak dan Ibu semuanya, beberapa kegiatan yang memang saat ini mungkin sudah Bapak Ibu dengar bagaimana kita bekerja sama dengan berbagai pihak ya terkait dengan pertanian yang kita sebut quote and quote satu komando ya, karena memang mewujudkan swasembada pangan ini tidak boleh main-main. Mewujudkan swasembada pangan ini harus semuanya seiring dan sejalan begitu ya. Bagaimana kemudian Kementerian Pertanian mencoba mengorkestra terkait dengan upaya-upaya swasembada pangan ini, ketersediaan anggaran ketahanan pangan yaitu 144,6 triliun ini yang tersebar ke dalam kementerian atau lembaga, antara lain Kementerian PU, kemudian juga ada di ID Food, kemudian PIHC, kemudian PTPN ya, Bulog dan sebagainya, termasuk juga pengawalan dan pendampingan untuk Polri dan TNI. Ini coba kita organize atau orkestra untuk kemudian bisa secepat-cepatnya mewujudkan swasembada pangan tersebut ya. Jadi memang anggaran 144,6 triliun itu tidak hanya di Kementerian Pertanian, tapi kemudian kita coba orkestrasi sehingga kegiatan-kegiatan di kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan pangan dan pertanian ini nantinya akan bisa mendukung swasembada pangan yang sesingkat-singkatnya, dan kemudian juga bisa Indonesia diwujudkan sebagai lumbung pangan dunia ya. Bapak dan Ibu semuanya, kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Institut Pertanian Bogor tentu sudah sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Pertanian melakukan kerjasama ya terkait dengan varietas padi unggul IPB 9G, di mana tentu saja harapannya padi ini produktivitasnya harus cukup bagus ya, antara 9 hingga 11 ton, dan itulah yang memang kita harapkan dari dukungan benih unggul. Minimal 8 ton per hektar harus kita dapatkan untuk kemudian bisa mewujudkan swasembada pangan. Di samping itu juga perlu kelembagaan pertanian modern yang tangguh ya. Kelembagaan pertanian modern yang tangguh ini tentu saja tidak bisa lepas dari para petaninya, petani sebagai pahlawan pangan, dan kemudian juga para pendampingnya, terutama para penyuluh pertanian. Tadi di meja depan kita baru saja berdiskusi dengan Ibu Siti Nurbaya terkait dengan penyuluh pertanian, dan beliau dulu juga penyuluh ya Bu ya. Saya sangat terharu nih ternyata. Beliau adalah garda terdepan, ujung tombak ya Bu ya, pendamping para petani untuk kemudian bisa mewujudkan swasembada pangan ya. Dan pada akhirnya bisa menjadi menteri. Nah, kemudian tentu saja terkait dengan pertanian modern, konteks pertanian modern ini Bapak Ibu semuanya selain juga menggunakan alat dan mesin pertanian, teknologi pertanian yang tidak lepas dari bagaimana inovasi-inovasi yang sudah ada, kita juga mendorong kelembagaan pertaniannya ini juga harus tangguh. Bagaimana kemudian kita mencoba mengundang anak-anak mudanya untuk bisa berperan serta aktif ya di dalam kegiatan pertanian, menanam padi di lahan rawa. Beberapa waktu ini Bapak Menteri Pertanian memiliki program Brigade Pangan. 27.000 orang ini sudah terjun di lahan rawa, di lahan-lahan optimalisasi, dan kemudian kita dorong untuk mereka melakukan kegiatan budidaya, kemudian juga melakukan operasionalisasi alsintan dan sebagainya, sehingga
diharapkan ya, karena saat ini juga berproses, diharapkan pendapatan mereka minimal 10 juta per orang per bulan. Jadi nanti akan menjawab tantangan yang tadi, ketika petani hanya pendapatannya 3,7 juta per orang per bulan, saat ini harusnya minimal 10 juta per orang per bulan. Bahkan beberapa petani Brigade Pangan kami yang sudah panen dan menikmati hasilnya ini mendapatkan penghasilan yang lebih ya, ada yang 20 juta per orang per bulan. Nah tentu saja ini sangat membanggakan, ini sangat bisa merefleksikan bagaimana kemudian pertanian modern ini terwujud. Anak-anak muda ini, Bapak dan Ibu semua, tentu tidak akan mau bekerja di sektor pertanian, apalagi budidaya padi, jika ini ada rekan-rekan BEM ya, ada rekan-rekan mahasiswa juga ya Pak Dekan ya. Mereka tentunya nggak akan mau bekerja sebagai petani padi kalau tidak menggunakan alsintan, tidak menggunakan teknologi. Pendapatannya hanya 3,7 juta. Tentu nggak mau ya Mas ya. Tentu nggak mau. Nah sehingga kemudian kita mencoba untuk merubah ya, di mana memang ke dalam konteks Brigade Pangan ini 15 orang berkelompok mengelola luasan lahan 200 hektar yang memenuhi skala usaha yang efisien ya, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan penghasilan yang memadai. Tidak akan mendapatkan penghasilan yang memadai jika mereka masih melakukan kegiatan usaha tani seperti petani pada umumnya saat ini, di mana kepemilikan lahannya kecil-kecil, 0,1 hektar, 0,2 hektar dan sebagainya. Nah tentu saja kelembagaan petani seperti inilah yang kita harapkan mereka bisa melakukan konsolidasi lahan, mereka bisa melakukan konsolidasi alsintan dan sebagainya, kemudian bisa melakukan kegiatan usaha tani modern yang lebih efektif dan efisien. Bapak dan Ibu semuanya, dalam konteks pengembangan teknologi pertanian ya, kita saat ini sudah banyak bekerja sama dengan IPB dan khususnya Fakultas Teknologi Pertanian. Kami di Badan SDM, tepuk tangan ya Pak, tepuk tangannya jangan ragu-ragu Pak. Ya, memang sudah cukup banyak. Kami punya list yang cukup panjang kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Fateta, Pak Dekan, di mana kami memiliki Politeknik Engineering dan Pertanian Indonesia, PEPI. Ya, di mana PEPI ini pada saat kami membidani kelahiran PEPI, kami tidak bisa sendiri. Apalagi tadi kami memperkenalkan kepada Pak Dekan, Ibu Siti Nurbaya, Bapak Rektor pada masanya, saya ini bukan Fateta tapi Faperta begitu ya. Sehingga kalau dulu membidani PEPI, Politeknik Engineering, tanpa melibatkan rekan-rekan dari Fateta, ini pasti tidak akan bisa terwujud begitu ya. Nah, alhamdulillah pada saat itu penyusunan borang, kemudian juga bagaimana kita mendaftarkan ke Kemendikbud ya, saat itu kita semua dibantu oleh rekan-rekan dari Fateta. Kemudian akhirnya berdiri PEPI ya, kemudian banyak sekali profesor, guru besar yang kemudian juga menjadi dosen tamu di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang ada di Serpong. Di samping itu juga dosen-dosen PEPI kami sekolahkan Bapak Ibu semua, S2 dan S3 di Fateta. Seperti itu, sehingga tentu saja Fateta IPB ini menjadi kiblat menjadi kiblat dari Politeknik Engineering Pertanian dari Kementerian Pertanian bagaimana terkait dengan pendidikan pertaniannya. Nah, terkait dengan PEPI atau Politeknik Engineering ini kami ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang memang terampil. Begitu lulus harapannya mereka sudah mampu tidak hanya mengoperasionalisasikan alsintan saja, namun kemudian juga alumni kita ini bisa mengetahui bagaimana melakukan teknik atau mekanisasi atau kemudian juga memperbaiki gitu ya. Alsintan yang saat ini memang cukup banyak berada di lapangan, sehingga kemudian tentu saja harapan kami nantinya alumni-alumni kita ini akan bisa mendirikan seperti AHAS begitu Pak ya. Jadi bengkel-bengkel alsintan yang banyak ada di lapangan, dan kemudian ketika petani saat ini memang sudah cukup banyak menggunakan alsintan, mereka tidak akan kesulitan lagi, tidak akan ada lagi kata-kata atau kondisi di mana alsintan mangkrak dan sebagainya begitu ya, karena memang alumni-alumni dari IPB, alumni-alumni dari PEPI ini sudah cukup terampil untuk melakukan operasionalisasi dan kemudian juga
sedikit melakukan mekanik atau teknisi pertanian seperti itu. Kemudian selain juga banyak dosen-dosen dari PEPI yang kemudian sekolah di FATETA, ini juga tentu saja banyak mewarnai bagaimana FATETA ini memberikan input atau kemudian juga masukan terhadap pertanian modern mekanisasi di Indonesia, ya. Terkait dengan pertanian modern dan mekanisasi, ya, di sini kita sudah sangat meyakini dengan adanya pertanian modern maka ini akan bisa menekan biaya produksi hingga 50% dan kemudian meningkatkan produksi hingga 100%, sehingga mekanisasi atau kemudian juga pertanian modern ini adalah keniscayaan, ada suatu keharusan. Dalam konteks pertanian modern tersebut, di lapangan sudah dilakukan atau sudah diterapkan bagaimana kita melakukan menerapkan, ya, petani menggunakan berbagai macam alsintan, ekskavator misalnya, untuk kemudian membuat jalur-jalur atau kemudian juga membuat melakukan cetak sawah rakyat. Kemudian rice transplanter, kemudian drone, baik itu untuk pertanaman maupun untuk penyemprotan dan lainnya, combine harvester, bahkan sampai industri atau processing dari budidaya padi. Nah, kemudian di gambar selanjutnya ini juga sudah luar biasa, ada penanaman pertanian modern model Indonesia, full mekanisasi Legowo 2:1, ya. Nah, ini juga sudah ada di lapangan. Tentu saja ini bekerja sama dengan FATETA. Penanaman pertanian modern model Arkansas, full mekanisasi 25 cm larikan. Ini yang paling paham Bapak Ibu semuanya, ya. Namun tentu saja kalau dari kami bagaimana SDM-nya sudah bisa mengoperasionalisasikan ini ada suatu hal yang sangat luar biasa, di mana tentu saja mereka akan bisa mewujudkan pertanian modern itu sendiri. Penanaman pertanian modern dengan menggunakan model drone, ya. Jadi memang ini sudah cukup dan sangat efisien, apalagi jika memang nantinya kita mendorong adanya konsolidasi lahan, tidak hanya 1 hektar, 2 hektar, tidak hanya lahan-lahan kecil yang dibudidayakan, tapi kemudian lahan-lahan yang memang sudah memenuhi skala usaha tertentu. Tentu saja semua alsintan ini sangat diperlukan, termasuk juga salah satunya adalah bagaimana melakukan pertanaman dengan drone. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami tentu saja juga sangat berharap bahwa ke depan bagaimana alsintan, bagaimana temuan-temuan inovasi teknologi dari FATETA IPB ini kemudian bisa kita kerjasamakan, bisa kita gunakan, bisa kita kembangkan di lapangan dan digunakan oleh petani-petani kita. Ini tentu saja kami sangat harapkan. Saat ini juga kami sedang menjajaki kerjasama dengan Perteta di seluruh Indonesia untuk kemudian dari alsintan yang sudah ada di lapangan, ini kami ingin agar rekan-rekan dari Perteta ini bisa melakukan peningkatan kapasitas dari para petaninya, brigade pangan yang menggunakan alsintan-alsintan tersebut. Karena tentu saja anak-anak muda, ya, ini tidak semuanya sudah menjadi petani, ada yang baru saja menjadi petani. Ini memerlukan peningkatan kapasitas. Dan tentu saja kerjasama dengan Perteta, kerjasama dengan Pateta, ini akan terus kita galakkan, akan terus kita dorong agar kemudian lebih cepat secara paralel, ya, karena Perteta ini kan sudah ada di seluruh Indonesia, ya Pak, ya, Pak Prof. Eri, ya. Kita harapkan nanti bisa di masing-masing lokasi melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi para petani-petani kita yang sudah menerapkan inovasi teknologi khususnya terkait dengan alsintan tersebut. Mudah-mudahan ini nanti segera kita tanda tangani, kita dorong MOU-nya, dan kemudian ini semua akan bisa mewujudkan swasembada pangan kita. Bapak dan Ibu semuanya, satu pesan lagi dari Pak Menteri terkait dengan hilirisasi pertanian, ya, di mana memang hilirisasi pertanian ini juga sangat penting, dan peran teknologi terkait dengan hilirisasi pertanian ini juga sangat penting, karena sektor pertanian yang menjadi penghela sektor ekonomi lainnya, ya, baik itu industri, kemudian juga pupuk, pestisida, ini bisa memutarkan nilai sebesar 1,9 triliun Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu saja harapannya ketika nilai tambah ini bisa diperoleh 29 kali tadi, ya, ini akan bisa berkontribusi positif terhadap pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita.
Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan konteks hilirisasi ini, ya, saat ini juga Pak Menteri mendorong untuk lebih meningkatkan hilirisasi dari produk-produk pertanian yang tersedia, ya, jadi yang sudah ada, misalnya produksi padi, produksi beras, ya, itu yang kita dorong dulu hilirisasinya. Ini akan lebih efisien, ini akan bisa lebih mempercepat bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara kita dibandingkan dengan misalnya kita harus menciptakan suatu produk-produk yang baru terlebih dahulu atau menanam produk-produk yang baru, ya, karena itu akan makan waktu. Kemudian kita juga melanjutkan industri existing, kita akan mencoba untuk terus mendorong ekspor, ya, sebentar lagi kita akan ekspor beras dan ekspor jagung ke beberapa negara tetangga kita. Kemudian tentu saja mengurangi impor, menambah devisa, dan yang paling penting juga ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Begitu Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kemudian terkait dengan rencana hilirisasi dari Kementerian Pertanian ini sendiri dan bagaimana perannya dalam penyerapan tenaga kerja, ini ada beberapa komoditas, ada 14 komoditas Bapak Ibu semuanya yang saat ini existing, sudah ada, ya, produknya sudah cukup banyak dan tinggal kita hilirisasikan. Ada ayam, kelapa dalam, kakao dan lainnya, sejumlah 14 komoditas ini, di mana saat ini memerlukan luasan lahan 5,5 juta hektar, ya. Jadi ini terus akan kita kembangkan, akan kita dorong dengan hilirisasinya menjadi beberapa produk olahan, ya. Nah, ketika nanti kita akan bisa mendorong beberapa produk olahan, maka ini akan bisa menyerap tenaga kerja, ya, sejumlah lebih dari 8 juta orang atau hampir 9 juta orang. Tentu saja ini akan merupakan suatu hal yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita, ya. Nah, salah satu contoh terkait dengan CPO, ya, Bapak Ibu semuanya, pada slide selanjutnya di sini kita lihat bahwa saat ini ekspor CPO kita adalah 26 juta ton. Kemudian saat ini kita melakukan impor solar 5, juta KL, begitu Bapak Ibu. Nah, kita bisa melakukan hilirisasi dari CPO ini, ya, tidak langsung diekspor, tapi kemudian kita rubah menjadi biosolar. Ya, sebagai contoh kita akan bisa mengambil dari 26 juta ton ini 5 juta ton untuk kemudian kita rubah sebagai biosolar. Apa dampaknya Bapak Ibu semua ketika kita rubah tersebut, ya? Dampaknya adalah pertama kita akan mengurangi impor solar. Yang 5, juta KL tadi itu nanti akan tersubstitusi dengan kita membuat biosolar, begitu Bapak Ibu, kita mengurangi impor, ya. Nah, kemudian ketika menjadi 21 juta ton ekspornya, maka kemudian kita akan bisa mengurangi misalnya ekspor ke Uni Eropa, atau kemudian juga kita mengurangi ekspor ke Amerika Serikat misalnya, ya, terkait dengan CPO kita. Nah, apa dampaknya ketika ekspor ini berkurang? Dampaknya adalah harga akan naik Bapak Ibu semua, karena beberapa waktu yang lalu, ya, kita memiliki cukup data histori kenaikan harga CPO dunia, ya, pada saat ada pelarangan ekspor CPO pada saat itu, ya, harganya ini naik 100% Bapak Ibu semuanya. Bisa kita bayangkan, ya, dengan kita mengurangi 5 juta ton, 5 juta ton tadi kita produksi biosolar, kita mengurangi impor, kemudian kita juga memberikan kesempatan tenaga kerja kepada masyarakat kita, kemudian harga CPO dunia akan naik, ya, dan kemudian tentu saja devisa kita juga akan bertambah, begitu, ya. Jadi justru ini merupakan strategi jitu kalau menurut saya. Ini juga arahan dari Pak Menteri Pertanian untuk kemudian kita bisa mulai mengimplementasikan biodiesel untuk beberapa tujuan ekonomi tersebut. Nah, itu salah satu bentuk dari hilirisasi, dan harapannya dari 14 komoditi yang nanti akan kita lakukan hilirisasi juga memiliki konsep pemikiran yang sama untuk kemudian kita bisa semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bisa bertumbuh sebagai negara yang kuat berswasembada pangan berdasarkan sektor pertanian, dan tentunya peran dari teknologi pertanian ini sangat diperlukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.